Indonesia support walau gencatan senjata telah berlakukan sejak Oktober 2025. Langkah Israel untuk mencaplok Gaza nyatanya belum berhenti. Fakta di lapangan menunjukkan satu hal. Beberapa waktu lalu, Israel kembali dilaporkan melancarkan serangan udara ke wilayah Gaza. Serangan yang merenggut nyawa 32 warga sipil. Kecurigaan pun kian menguat ketika Israel akhirnya membuka gerbang Rafah, jalur penghubung antara Gaza dan Mesir. Namun, kebijakan yang diterapkan justru janggal. Warga Gaza diizinkan menyeberang ke Mesir, tetapi tidak diberi hak untuk kembali masuk ke Gaza. Pola ini sulit dibaca sebagai kebetulan. Ini mencerminkan strategi Israel untuk mendorong penduduk Gaza keluar dari tanah kelahiran mereka sendiri. Di sisi lain, Amerika Serikat justru merayakan keberhasilan pembentukan Dewan Perdamaian yang melibatkan sejumlah negara termasuk Indonesia. Ironisnya, di saat forum itu diklaim sebagai langkah menuju stabilitas, Gaza sama sekali belum merasakan wujud perdamaian tersebut. Pertanyaannya kemudian mengemuka, sebenarnya kemana arah keberpihakan Indonesia? Berdiri bersama Gaza atau justru berada di sisi penjajah? Ini bukan operasi militer yang bisa disebut biasa. Israel dilaporkan menghantam sejumlah area sipil dan fasilitas umum. Jet tempur F-16 dikerahkan, lalu bom-bom berteknologi tinggi dijatuhkan ke distrik padat penduduk, baik di Gaza Utara maupun Gaza Selatan. Dalam hitungan jam, serangan itu menewaskan sedikitnya 32 warga Palestina, termasuk 6 anak. Bukan hanya rumah warga yang ikut hancur, fasilitas kesehatan pun turut menjadi target. Dampaknya makin memperparah keadaan warga sipil yang sejak serangan-serangan sebelumnya sudah hidup dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Yang membuatnya semakin mencolok, ini terjadi setelah berbulan-bulan gencatan senjata yang rapuh. Karena itu, serangan ini terlihat jelas sebagai pelanggaran yang brutal. Catatan korban pun terus bertambah. Lebih dari 500 warga Palestina dilaporkan tewas sejak gencatan senjata 10 Oktober 2025. Serangan seperti ini juga seolah membangunkan singa yang tidur dari kelompok-kelompok yang selama ini berkonflik keras dengan Israel, termasuk Hamas dan Brigade Al-Qassam. Bahkan baru-baru ini Brigade Al-Qassam mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap milisi yang didukung Israel di wilayah selatan Gaza. Mereka juga menyebut berhasil merampas sejumlah kendaraan dan senjata yang diklaim sebagai bagian dari misi balas dendam atas serangan Israel yang tak berhenti. Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai pendukung utama Israel kembali mengambil posisi yang sudah bisa ditebak. Washington berdalih Israel punya hak untuk membela diri. Sikap ini konsisten. Amerika Serikat terus memberi pembelaan. Bahkan penjualan senjata senilai 6,6 miliar dolar telah disetujui untuk Israel. Di dalamnya termasuk 30 helikopter serang Apache senilai 3,8 miliar dolar serta kendaraan serbu infanteri senilai 1,98 miliar dolar. Jenis perlengkapan yang kerap digunakan IDF dalam operasi di Gaza dan tepi barat. Israel tetap memakai pembenaran yang sama. Mereka menyebut serangan ini sebagai balasan atas dugaan pelanggaran perjanjian oleh Hamas dan Jihad Islam. Pers militer Israel juga menambahkan klaim lain. Pasukan pertahanan Israel menyatakan 8 teroris teridentifikasi keluar dari infrastruktur teroris bawah tanah di Rafah Timur. Kawasan di Gaza yang menurut kesepakatan Oktober memang menjadi lokasi pengerahan pasukan Israel. Nada itu diperkuat Benyamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini menegaskan operasi akan dilanjutkan dengan sikap keras tanpa kompromi hingga Hamas dan milisi lain dihancurkan. Pernyataan tersebut sejalan dengan rencana Netanyahu sebelumnya yang ingin Gaza disterilkan dari unsur-unsur resisten. Dalam kerangka pikir Israel, rangkaian serangan ini ditempatkan sebagai bagian dari perang pencegahan yang mereka anggap sah. Namun dari luar blok sekutu Israel, penolakan mulai lebih lantang. Uni Eropa secara resmi mengecam pelanggaran gencatan senjata ini yang dinilai terjadi berulang kali. Komisioner Uni Eropa Hadja Lahbib menuntut Israel mematuhi hukum internasional dan menjalankan kewajiban melindungi warga sipil dimanapun dan kapanpun.
Kecaman senada datang lewat pernyataan bersama sejumlah negara Islam dan Arab, yakni Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, dan Pakistan. Mereka menyebut serangan Israel sebagai kejahatan perang dan mendesak dunia internasional bertindak cepat, termasuk mendorong resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk agresi ini. Sementara di Indonesia, meski pemerintah terus mengutuk keras kekerasan tersebut, respon diplomatik terasa terbelah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa operasi militer akan terus dilanjutkan tanpa kompromi hingga Hamas dan kelompok milisi lainnya berhasil dihancurkan. Namun pernyataan tersebut justru memicu kritik keras dari berbagai pihak di dunia internasional. Uni Eropa secara resmi mengecam pelanggaran gencatan senjata yang terjadi berulang kali. Komisioner Uni Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan, Haja Labeb, menuntut Israel mematuhi hukum internasional serta menjalankan kewajiban untuk melindungi warga sipil dalam setiap operasi militer. Kecaman serupa juga datang dari sejumlah negara Islam dan Arab, termasuk Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, dan Pakistan. Negara-negara tersebut menyebut serangan terhadap Gaza sebagai kejahatan perang dan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengambil tindakan tegas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Namun pada saat yang sama, Indonesia juga terlibat dalam Dewan Perdamaian Internasional yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keputusan untuk bergabung dalam forum tersebut diambil sebagai langkah strategis guna membuka ruang dialog serta memperluas dukungan internasional bagi perjuangan Palestina. Menteri Pertahanan Indonesia, Syafri Syamsuddin, menyatakan bahwa partisipasi Indonesia di dalam forum tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat terciptanya perdamaian di Gaza. Meski demikian, keputusan ini memicu kritik dari berbagai kalangan di dalam negeri. Salah satu kritik utama berkaitan dengan kewajiban iuran keanggotaan yang mencapai sekitar 16,7 triliun rupiah. Banyak pihak menilai jumlah tersebut terlalu besar, terutama ketika Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi dan defisit anggaran negara. Sejumlah akademisi juga mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. Mantan Wakil Luar Negeri Indonesia, Dino Patijalal, juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap posisi Indonesia dalam forum tersebut. Ia menilai struktur organisasi yang dibentuk tidak secara jelas melibatkan Palestina sebagai pihak utama dalam konflik. Kondisi ini dikhawatirkan dapat membuat posisi diplomasi Indonesia menjadi lebih lemah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, sejumlah analis menilai pembentukan dewan tersebut lebih mencerminkan dinamika politik global yang kompleks, terutama dalam hubungan antara Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Perdebatan mengenai langkah diplomasi Indonesia pun terus berlangsung di dalam negeri. Sebagian pihak menilai keterlibatan Indonesia merupakan strategi diplomasi yang realistis, sementara pihak lain khawatir langkah tersebut justru dapat merusak citra Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik Gaza tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi juga telah berkembang menjadi isu geopolitik global yang melibatkan berbagai negara dan kepentingan internasional.